Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Beast Clawing at Straws, film Korea yang menceritakan tentang seorang pekerja paruh waktu yang menemukan tas penuh uang di loker tempat ia bekerja. Namun ia harus menghadapi masalah besar karena menemukan uang tersebut. Selengkapnya mari kita lihat alur ceritanya. Terlihat seseorang yang misterius sedang membawa tas hitam besar. Ia membawanya ke suatu tempat, lalu menyimpannya pada loker penyimpanan. Berpindah ke seorang pria bernama Pak Kim yang sedang membersihkan tempat kerjanya sebelum ia pulang. Pak Kim yang sedang memeriksa loker penyimpanan, tanpa sengaja menemukan tas hitam itu. Ketika dicek ternyata tas ini berisi uang yang sangat banyak, ia sangat terkejut. Namun Pak Kim tetap menyimpannya di gudang penyimpanan tempat ia bekerja. Pak Kim lalu bergegas pulang ke rumah sederhananya. Sesampainya di rumah istrinya mengeluh karena anak mereka harus mengambil cuti kuliah selama 1 semester untuk bekerja karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayar kuliahnya. Keesokan harinya Pak Kim kembali ke tempat kerjanya, ia malah diomeli bosnya. Padahal Pak Kim cuma terlambat 3 menit saja. Bosnya mengancam jika ia terlambat lagi, maka Pak Kim akan dipecat. Pak Kim hanya bisa meminta maaf. Tetapi pikirannya terus memikirkan uang itu. Sepulangnya dari tempat kerja, Pak Kim langsung menuju rumah sakit. Karena istrinya yang terjatuh, kaki dan tangannya terkilir. Dan ia sedang dirawat di rumah sakit. Ia juga bertemu anaknya yang baru pulang dari Seoul. Karena tidak bisa mengikuti kuliahnya kali ini menambah beban pikirannya Pak Kim. Pak Kim lalu pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Pikirannya terus memikirkan tas penuh uang itu. Kita ke 4 hari sebelumnya, di mana terlihat seorang pria bernama Taeyong yang terlihat sibuk bekerja sebagai petugas pelabuhan. Ia dihubungi oleh seseorang bernama Pak Duman untuk menemuinya. Ternyata si Taeyong ini memiliki utang dengan Pak Duman, dan hari ini adalah hari di mana Taeyong harus melunasinya. Tetapi hari ini Taeyong tidak mempunyai uang untuk melunasinya. Ia pun meminta agar Pak Duman memberikannya kesempatan beberapa hari lagi. Walaupun sempat mengancam, akhirnya Pak Duman memberikan Taeyong kesempatan sekali lagi. Lebih jauh lagi, kita kembali ke beberapa hari yang lalu, di mana seorang wanita penghibur bernama Miran sedang melakukan pekerjaannya. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang berasal dari Tiongkok bernama Jin Tae. Miran yang sudah selesai bekerja, pulang dan beristirahat di sofa, dibangunkan oleh suaminya dan disiksa oleh suaminya. Karena sering disiksa oleh suaminya, Miran pun menghubungi Jin Tae untuk bertemu. Sehabis melakukan wik-wik, Jin Tae menyarankan Miran agar membunuh suaminya. Dengan begitu Miran akan terlepas dari penyiksaan ini, dan juga Miran akan mendapatkan uang asuransi yang besar. Mereka berencana membunuh suaminya dengan cara menabraknya hingga tewas. Jin Tae pun melancarkan aksinya. Setelah menunggu beberapa saat, terlihatlah suaminya Miran. Jin Tae yang melihat kesempatan ini langsung menabraknya dari belakang hingga ia tewas. Setelah membunuhnya, Jin Tae memberitahukan kepada Miran bahwa ia telah berhasil. Tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Tiba-tiba saja suaminya Miran pulang dengan selamat, tanpa luka sedikit pun. Ini membuat Miran sangat terkejut. Miran lalu bertemu Jin Tae dan memberitahukan kalau suaminya masih hidup. Ternyata Jin Tae membunuh orang yang salah. Ini membuat Miran sangat frustasi. Keesokan harinya, di tempat kerja, Miran mendapat masalah. Beruntung Yeon Hui membantunya dan mengajaknya minum. Sepulangnya dari tempat kerja, Miran mengunjungi Jin Tae yang terlihat seperti orang gila. Ia merasa ia terus diganggu oleh arwah orang yang telah ia bunuh. Miran lalu menenangkannya dan mengajaknya ke tempat di mana dia menguburkan mayat itu, agar mereka bisa mendoakan mayat itu agar tenang di alam sana. Tetapi Jin Tae menjadi lebih tidak tenang dan ia berniat menyerahkan dirinya ke polisi. Melihat hal itu, Miran menjadi sangat emosi dan menabrak Jin Tae hingga tewas di tempat. Namun, entah bagaimana, Yeon Hui datang menghampiri Miran. Tetapi di sini, Yeon Hui berniat menolong Miran. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat penghancuran mobil agar dapat menghilangkan barang bukti. Setelah menghancurkan barang bukti, mereka berdua pergi berendam air panas. Di sini Yeon Hui menyarankan agar Miran membunuh suaminya. Yeon Hui memberikan triknya, lalu Miran pun mengikutinya. Pertama-tama, Miran harus membunuh suaminya.
dan mengelabui polisi. Walaupun sempat ragu, akhirnya Miran berhasil dan ia menerima banyak uang asuransi. Kita kembali ke 3 hari sebelum Pak Kim menemukan uangnya. Terlihat Taeyong, si petugas pelabuhan, sedang menelepon seseorang. Malamnya, ia pergi untuk menemui temannya yang bernama Ikan Mas. Ia mengajaknya untuk bekerja sama menyelundupkan orang ke luar negeri. Dengan bayaran yang sangat besar, walaupun awalnya terlihat menolak, Ikan Mas pun menyetujuinya. Di tempat lain, terlihat Miran yang sedang mengunjungi Yeon Hui. Karena ia akan pergi ke luar negeri, Yeon Hui pun mengajaknya untuk minum-minum. Tanpa ia sadari, Yeon Hui telah memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Ketika Miran terbangun, ia baru menyadari kalau tubuhnya sudah diikat. Di sana pun terlihat Yeon Hui yang sudah siap untuk memutilasinya. Di pelabuhan, Taeyong dan Ikan Mas yang sedang menunggu, mendapati kalau orang yang akan mereka selundupkan tidak juga datang. Ini membuat mereka panik. Apalagi ada seorang polisi yang menghampiri Taeyong dan bertanya mengenai orang hilang. Beberapa saat kemudian, di markasnya, Pak Duman telah menangkap Taeyong karena ia akan menagih utangnya. Tetapi, Pak Duman memiliki niat lain. Ternyata dia sudah tahu kalau Taeyong dan Ikan Mas akan menyelundupkan orang dan mendapatkan uang yang banyak. Karena itu Pak Duman mengajaknya untuk bekerja sama. Mau tidak mau mereka berdua menyetujuinya, dan mereka berencana untuk menjebak orang tersebut. Kembali ke saat ini, terlihat Pak Kim yang sedang memeriksa tas penuh uang itu. Baru saja mau membukanya, Pak Kim terbangun. Ternyata itu hanyalah mimpi. Karena sangat tergoda oleh uang itu, Pak Kim sampai terbawa mimpi. Tiba-tiba saja bosnya menelpon dan mengatakan kalau hari ini Pak Kim telah dipecat karena ia terlambat masuk kerja lagi. Pak Kim sangat kesal dengan bosnya, tetapi ia teringat kalau uangnya masih tersimpan di gudang tempat ia bekerja. Walaupun hujan kencang, Pak Kim tetap mengayuh sepedanya untuk mengambil uang tersebut. Sesampainya di tempat kerjanya, Pak Kim langsung mengambil tas hitam itu dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, ia menyimpannya di tempat yang aman. Kembali ke beberapa hari yang lalu, terlihat Taeyong yang baru saja masuk ke apartemennya kaget karena melihat Yeon Hui yang sedang berada di dalam apartemennya. Ternyata mereka berdua saling kenal. Walau awalnya Taeyong marah karena ulah Yeon Hui ia dikejar oleh Pak Duman, akhirnya Taeyong memaafkannya. Lagi enak-enaknya ngobrol santai, tiba-tiba saja terdengar suara ketukan pintu. Taeyong lalu pergi mengeceknya. Dan alangkah terkejutnya dia, karena itu adalah polisi yang sempat bertemu dengan dirinya beberapa hari yang lalu. Mereka lalu makan dan minum-minum. Polisi ini ingin memberitahukan sesuatu. Polisi itu lalu bercerita kalau ia sedang menangani sebuah kasus pembunuhan dan mutilasi. Ia menjelaskan kalau korbannya adalah seorang wanita yang mempunyai tato hiu di pahanya. Sontak Taeyong sangat terkejut karena tato itu mirip dengan tatonya Yeon Hui. Taeyong lalu izin keluar sebentar untuk membeli rokok dan minuman lagi. Di luar, ia menelpon Ikan Mas dan memberitahukan semua yang sedang terjadi di apartemennya. Taeyong lalu mengajak Ikan Mas untuk bekerja sama mengambil uang yang ada pada Yeon Hui. Ikan Mas pun setuju. Karena asik mengobrol tanpa sengaja pembicaraan mereka didengar oleh anak buahnya Pak Duman. Di apartemennya, Taeyong yang baru saja datang dibuat terkejut lagi. Karena Yeon Hui telah membunuh polisi itu, ia panik dan memarahi Yeon Hui. Tetapi Yeon Hui malah dengan santainya menarik jasad polisi itu. Karena kesal, Taeyong memukul kepalanya Yeon Hui hingga ia pingsan. Taeyong lalu mencari kunci mobil Yeon Hui dan bergegas pergi dari tempat itu. Ia menuju parkiran dan mencari mobilnya Yeon Hui. Ia lalu mengambil tas penuh uang itu dan melarikan diri. Sedangkan Yeon Hui yang sudah tersadar dari pingsannya, ia sudah ditunggu oleh Pak Duman dan anak buahnya. Ternyata selama ini Pak Duman juga sedang mencari Yeon Hui. Karena Yeon Hui juga memiliki utang yang banyak kepada Pak Duman. Akhirnya mereka bekerja sama untuk menangkap Taeyong dan mengambil uangnya. Di tempat lain, terlihat Taeyong yang sudah sampai di suatu tempat, langsung masuk ke tempat itu. Ternyata yang menyimpan tas di loker itu adalah Taeyong. Setelah menyimpan tas itu, Taeyong keluar sebentar untuk membeli rokok. Ternyata Pak Duman dan anak buahnya sudah menunggu di luar. Mereka lalu mengejar Taeyong. Karena terlalu panik, Taeyong pun tidak menyadari adanya mobil di depan. Ia pun tewas dihantam truk sampah.
Tetapi sekarang mereka semua kebingungan karena tidak ada yang tahu di mana uang itu berada. Kembali ke saat ini, Pak Kim dihubungi oleh bosnya untuk datang mengambil gaji terakhirnya. Pak Kim lalu datang ke sebuah kafe dan ternyata di sana sudah ada Yeon Hui dan Pak Duman yang menyamar menjadi polisi untuk mencari tas tersebut. Yeon Hui lalu menunjukkan foto tas itu. Pak Kim mengatakan kalau ia tidak tahu, tetapi bosnya mengatakan kalau ia pernah melihat Pak Kim membawa tas itu keluar dari tempat kerjanya. Pak Kim membantah dan mengatakan kalau ada banyak tas seperti itu yang dijual di pasar. Mendengar hal itu, Pak Duman dan Yeon Hui meninggalkan mereka. Pak Kim juga bergegas meninggalkan kafe itu, buru-buru pulang ke rumahnya, yang ia tidak ketahui Yeon Hui dan Pak Duman sedang memantaunya dari dalam mobil. Sesampainya di rumah, Pak Kim langsung mengecek uang itu, dan ternyata Pak Duman mengikutinya sampai ke dalam rumah. Pak Duman dan Yeon Hui pun mengambil uang itu dan akan pergi, tetapi datang ibunya Pak Kim dan menghalangi mereka. Ia berkata, seorang detektif polisi seharusnya tidak memiliki tato. Ini membuat Pak Duman kesal dan memukul Pak Kim hingga ia pingsan. Yeon Hui yang melihat ada kesempatan langsung menusuk Pak Duman hingga tewas, dan sebelum pergi ia membakar rumah Pak Kim dan bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Beruntung sebelum kebakaran meluas, Pak Kim tersadar dari pingsannya dan berhasil menyelamatkan diri. Tetapi Pak Kim menangis melihat rumahnya yang sedang dilahap api. Beberapa hari kemudian, terlihat Yeon Hui yang sedang berada di bandara. Sepertinya ia ingin melarikan diri. Ia lalu menyimpan tas itu di loker penyimpanan dan akan pergi ke toilet. Yang tidak ia ketahui, ternyata anak buahnya Pak Duman mengikutinya. Di toilet anak buahnya Pak Duman menghabisi Yeon Hui. Keesokan paginya, petugas kebersihan yang sedang membersihkan toilet itu tidak sengaja menemukan kunci loker itu, dan ternyata petugas itu adalah istrinya Pak Kim. Lalu istrinya Pak Kim pergi ke loker penyimpanan dan membukanya. Di dalam terdapat tas itu, ia lalu memeriksa dan ia pun sama terkejutnya melihat uang sebanyak itu. Ia lalu membawa tas itu dan film pun selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf kalau editing saya masih kurang bagus dan rapi. Maklum, saya baru belajar. Dan ini adalah video pertama saya. Terima kasih atas dukungannya, jangan lupa like and subscribe.